Ngomongin UKT. Kalau ngomongin UKT ini sensitif banget ya di kampus manapun ini jadi satu hal yang menantang bagi kepengurusan BEM tahun ini gitu. Sebelum mulai, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis. Hello guys, welcome back to Akademisi Channel. Nah, jadi hari ini kita akan membahas seputar organisasi dan beasiswa. Nah, beasiswa apa yang kita bahas? Kita akan bahas beasiswa etos. Nah, kali ini kita akan membahas temanya itu tentang UKT yang lagi marak-maraknya dibahas oleh mahasiswa di berbagai universitas terkait UKT kita kenapa sih nggak turun sedangkan kita mahasiswa kuliah daring. Seharusnya melihat perkuliahan daring seperti ini, UKT kita harusnya turun karena banyak fasilitas kampus yang tidak kita gunakan. Dan hari ini kita akan sharing session bersama Ketua BEM Fakultas Peternakan IPB, Ahlun Najam. Dan hari ini kita sudah langsung terhubung kepada Ahlun Najam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jam. Nah, gimana nih kabarnya di masa pandemi saat ini, di masa kita kuliah daring ya kan? Dan gimana sih kabar Najam saat ini gitu ya kan, dengan kondisi kita yang saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sekarang sehat, makin gemuk. Cuman memang kalau aku agak bandel ya, jadi masih sering keluar-keluar juga. Ya urusan tertentu lah, bisnis dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sedikit ceritanya ya. Najam ini dulu temanku pada saat bimbingan belajar di Ganesha Operation. Nah, sedikit promosi lah, kami dulu di Ganesha Operation ya bimbingan belajarnya. Nah, jadi udah lama juga nih nggak jumpa Najam. Jadi ini sharing session kami yang kedua lah setelah kemarin 3 minggu yang lalu jumpa gitu ya kan. Itu tetap langsung. Dan kali ini kami buat sharing session ya kan terkait UKT dan juga BEM. Nah, jadi teman-teman, Najam ini adalah ketua BEM IPB, ketua BEM Fakultas Peternakan IPB. Jam, gimana sih ceritanya kamu itu bisa jadi ketua BEM IPB gitu ya kan? Setara kita tahu sama-sama kalau Najam ini aslinya itu dari Sumatera gitu, dari Kisaran lebih tepatnya, satu daerah kami kan. Kenapa bisa jadi ketua BEM di IPB gitu? Gimana ceritanya? Pasti banyak tuh kan problematika ketika ingin menjadi seorang ketua BEM sementara kita nggak berasal dari Jawa gitu. Gimana sih keadaan dasar itu hingga Najam bisa jadi ketua BEM gitu, ataupun kenapa sih awalnya Najam ingin jadi ketua BEM di IPB gitu, ketua BEM Fakultas Peternakan lebih tepatnya di IPB gitu. Ya di kita juga udah lama sebenarnya nggak ketemu nih, kita harus ketemu lagi nih abis ini. Kita harus banyak ngobrol lagi tuh kayak 3 minggu lalu ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal BEM, nggak ada sih sebenarnya kultur ataupun aturan yang membuat orang-orang dari luar Sumatera, dari luar Jawa, dari manapun itu untuk menghalangi dari ketua BEM tidak ada gitu. Jadi memang lebih ke kompetensi, kemudian bagaimana lu dilihat sama orang dan bagaimana orang itu bisa percaya sama lu juga gitu kan. Jadi kalau gue sih waktu itu jadi ketua BEM awalnya gak ada kepikiran sama sekali gitu. Cuman di masa-masa 2 bulan sebelum pemilihan itu memang intens komunikasi bareng wakilan sekarang, terus bareng teman-teman juga dan bareng kakak tingkat juga. Kalau di masyarakat IPB kita bilang cutting ya gitu. Dan ada panggilan hati, terus ya ada ketertarikan juga, dan jadi satu tuh semua tuh. Dan ya setelah itu kita daftar dan kita kampanye, kita perkenalkan visi misi, dan masyarakat pepet menerima itu dan terpilih. Singkat ceritanya sih gitu. Oh gitu ya Jam. Jadi memang nggak ada ya kultur yang mengatakan kalau kita di luar dari Pulau Jawa itu nggak bisa jadi ketua BEM gitu, nggak ada ya. Jadi bagi teman-teman Akademisi Channel yang misalnya kuliah di Jawa saat ini, baik di UU, UGM, IPB, ITB atau dimanapun universitas lainnya, universitas besar lainnya, kalian bisa juga kok menjadi seorang ketua BEM di sana walaupun kalian bukan asli orang Pulau Jawa gitu atau dari daerah Jawa gitu. Walaupun kalian dari daerah Sumatera, kalian bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri kalian di sana gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bahas soal pengalaman nih Jam. Nah, jadi setelah jadi ketua BEM ya, ketua BEM Fakultas Peternakan IPB, kira-kira pengalaman apa aja sih yang Najam dapatkan gitu? Apalagi kan banyak nih saat ini isu-isu yang terdengar kalau kita
fokus di organisasi kampus, menjadi aktivis, kita akan terganggu akademiknya. Itu banyak tuh yang makanya adik-adik kita ketika mau gabung BEM, ketika mau gabung himpunan, mau gabung LDK, semuanya itu takut gitu, karena takutnya nanti ketika sudah gabung di organisasi itu malah akademiknya terganggu gitu. Nah jadi Najam nih sebagai ketua BEM, kira-kira benar nggak sih isu-isu yang beredar itu kalau katanya jadi aktivis bakal mengganggu yang namanya akademik? Nah jadi dari Najam sendiri gimana sih Jam pandangan terkait hal itu Jam? Kalau ngomongin dapat apa di BEM ataupun di organisasi, yang jelas kita dalam prinsip berorganisasi khususnya di BEM tidak pernah mengharapkan apapun dari manusia gitu ya, tidak juga harta benda atau imbalan lainnya, tidak juga popularitas, apalagi sekedar ucapan terima kasih gitu. Karena yang kita harap hanyalah terwujud Indonesia yang lebih baik gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau misalnya di BEM sendiri, yang namanya pengalaman itu jelas dapat ya. Pengalaman apa? Pengalaman kita memanage orang, pengalaman kita berinteraksi dan memanage sesuatu event ataupun hal lainnya gitu. Kemudian kita juga dapat relasi teman-teman, itu nggak dipungkiri ada. Dan kepuasan juga terkadang ketika orang yang punya jiwa sosial tinggi misalnya, atau jiwa pergerakannya tinggi, disalurkan lewat BEM, artinya ada kepuasan di sana. Cuman kalau kita bicara apakah akademiknya terganggu, justru sebenarnya dengan kita berorganisasi di BEM ataupun dimanapun itu, kita jadi bisa tahu gitu loh bagaimana cara kita memforsir diri, kapan kita harus belajar nih, kapan kita harus organisasi rapat, kapan kita harus nongkrong. Jadi di BEM itu bukan berarti rapat terus kan, nongkrong ya hayo gitu. Dan teman-teman juga banyak, jadi organisasi sama sekali nggak ganggu. Dan penting banget berorganisasi ini selama kuliah, dan banyak juga orang yang sudah buktikan gitu, dari organisasi kita dapat skill-skill hidup lah yang lebih real, lebih nyata di lapang. Dan ini salah satu keuntungan kita yang termasuk orang-orang yang diberi kesempatan ya untuk mengenyam dunia kampus gitu. Dan juga selain itu juga kita punya tanggung jawab moral juga kan untuk kita mengabdi ke mahasiswa, ke masyarakat, menyuarakan kebaikan, menyuarakan suatu hal-hal yang berkepentingan terhadap rakyat Indonesia, seperti itu. Mahasiswa dong. Gitu ya Jam. Jadi memang benar-benar nggak mengganggu akademik ya sebenarnya aktivis nih kan. Ya aku juga termasuk orang yang aktif lah, lumayan aktif di kampus, dan ya sebenarnya nggak ganggu kegiatan akademik kita juga gitu. Kita bisa tetap berprestasi, lomba-lomba, juga mendapatkan IPK cum laude gitu, nggak ada masalah sih sebenarnya dengan aktivis ya kan. Jadi aktivis kampus, baik itu aktif di BEM, HMJ atau himpunan atau LDK ya, lembaga dakwah kampus gitu. Jadi silahkan aja kalian mengeksplor diri di dunia kampus gitu. Jadi nggak usah takut lah kalau untuk akademik. Itu tergantung kita dalam manajemen waktu kita gitu. Nah selanjutnya bicara soal akademik nih. Jadi teman-teman, Najam ini selain sebagai ketua BEM, dia juga terpilih sebagai awardee beasiswa Ethos Indonesia. Nah jadi Jam udah jadi ketua BEM, di akademik juga mendapat beasiswa Ethos ya kan. Nah kira-kira gimana sih beasiswa Ethosnya ini, gini berhubung juga Akademiks Channel ini membahas seputar beasiswa, jadi mungkin aja bisa lah sharing-sharing terkait beasiswa Ethos ini gimana sih sebenarnya gitu. Ya mungkin bisa lah sharing-sharing terkait beasiswa Ethos ini kan. Mungkin dari teman-teman Akademiks Channel juga banyak nih yang pengen tahu tentang beasiswa Ethos itu gimana sih gitu. Terus feedbacknya kita dapat apa aja sih gitu, apakah kita memang dapat uang pembinaan seperti uang perkuliahan dan lainnya, atau ada feedback lain yang kita dapatkan, mungkin itu bisa diceritakan Jam kepada teman-teman Akademiks Channel ya. Ya alhamdulillah, kuasa Allah ya gitu. Kemarin setelah lulus di PB, seminggu setelahnya juga dinyatakan lulus di Beasiswa Ethos Indonesia gitu. Beasiswa Ethos ini beasiswa dari Dompet Duafa, beasiswa pembinaan lah gitu. Jadi kita di sana juga dapat dana support pendidikan, terus asrama tempat pembinaan, dan program-program pembinaan lain yang sangat bagus lah gitu. Dan memang dari Beasiswa Ethos ini kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang berdampak gitu. Bukan jadi ketua BEM ya teman, ya dimanapun bisa berdampak, itu sangat bagus. Yang penting kita punya nilai lebih di mahasiswa gitu, dan kita bisa meningkatkan value kita juga. Buat teman-teman kalau mau Beasiswa Ethos bisa banget ya, cuman kalau untuk tahun ini sepertinya sedang ditutup. Tahun depan insya Allah masih dibuka lagi. Di USU ada, di Sumatera ini di Bengkulu, Lampung, Unan, Aceh. Cuman kalau di Jawa memang sudah tutup.
gitu, bukan ditutup sih tapi dialihkan ke luar pulau gitu. Rekomen banget teman-teman untuk daftar beasiswa di Ethos ataupun beasiswa sejenisnya yang selain memberikan support dana pendidikan juga memberikan support untuk teman-teman bisa meningkatkan kapasitas teman-teman gitu, seperti rumah kepemimpinan ataupun ya beasiswa lainnya lah gitu. Ini Bang Aldi juga peserta rumah kepemimpinan nih, ini pasti tahu banget nih gimana rasanya ditempa di kawah Candi Murka beasiswa ya dia. Iya sih, benar. Ya, alhamdulillah aku juga terpilih ya jadi wardi beasiswa rumah kepemimpinan. Ya benar, beasiswa Ethos dan beasiswa rumah kepemimpinan itu hampir sama sih, mewadahi mahasiswa untuk mendapatkan sebuah pembinaan yang memang esensinya itu bukan hanya sebatas uang gitu, hanya sebatas uang perkuliahan dan lainnya, tapi kita diberikan pembinaan untuk menjadi orang yang untuk mengeksplor diri di dunia kampus gitu. Bukan memang harus menjadi ketua BEM aja gitu. Pokoknya selama kita bisa menebarkan kebermanfaatan, memberikan dampak kepada banyak orang, itu kita diajarkan di beasiswa di beasiswa rumah kepemimpinan, di beasiswa Ethos pastinya. Beasiswa yang mencakupi yang namanya ada program leadership dan program pembinaannya kayak gitu. Oke, Jam. Nah, jadi kali ini kita akan membahas hal yang lagi marak-marak di Jam. Nah, jadi kan saat ini lagi marak nih terkait isu-isu UKT gitu. Katanya UKT kita nggak akan diturunkan gitu, bukan akan diturunkan secara serentak atau sama rata gitu. Kan yang kita harapkan dari mahasiswa ini kan kita diturunkan secara sama rata gitu. Misalnya UKT kita diturunkan 3 juta, plok ke semua orang 33 juta diturunkan gitu. Jangan ada harus mengurus surat dan lainnya gitu ya kan. Karena saat ini di masa pandemi ini semua itu hampir terdampak gitu dengan keadaan ekonomi gitu di orang tua itu pasti. Jadi karena itu kan kita juga nggak pakai fasilitas kampus gitu. Jadi kayaknya nggak pas aja rasanya kalau UKT kita tuh sama seperti pembayaran yang sebelumnya gitu, ketika sebelum masa pandemi gitu. Nah, jadi terkait hal ini, isu UKT yang lagi marak-maraknya di berbagai kampus dibahas oleh mahasiswa. Sementara IPB sendiri gimana sih mandang terkait hal ini gitu, Jam? Ajam sendiri pun juga sebagai ketua BEM Fakultas Peternakan IPB gitu kan. Gimana sih memandang hal UKT ini kalau seandainya benar bahwa UKT mahasiswa itu nggak diturunkan gitu, tetap sama saja pembayaran seperti biasa. Nah, jadi pandangan Ajam seperti ini gimana sih terkait hal ini? Ngomongin UKT, kalau ngomongin UKT ini sensitif banget ya di kampus manapun, ini jadi satu hal yang menantang bagi kepengurusan BEM tahun ini gitu. Artinya banyak orang yang terdampak COVID, sementara kuliahnya juga online, dan diasumsikan kalau kuliah online artinya biaya operasional kampus itu bisa lebih turun ya, bisa lebih, maksudnya lebih murah dari sebelumnya. Tapi kadang walaupun faktanya tidak seperti itu gitu kan. Artinya kalau aku pribadi pandang isu yang sedang hangat saat ini soal UKT dari sudut pandang tapi tolong jangan dipolitisasi deh, takut ya. Takut nanti diviralkan pula gitu. Ini aku pribadi menanggapi bahwasannya di sini ada dua pihak yang dirugikan atau yang terdampak. Kalau kita bicara mahasiswa terdampak, orang tua yang terdampak jelas. Kampus pun juga sebenarnya. Berkaca dari kampus IPB, kalau yang aku tahu ya di IPB sendiri, IPB itu kan selain daripada sumber keuangan dari mahasiswa itu cuma 3-30% kalau nggak salah, 22% gitu. Selebihnya itu dari proyek-proyek, kemudian dari holding perusahaan-perusahaan IPB gitu. Ada hotel, ada pusat inovasi, terus mall juga sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan IPB juga terdampak gitu kan. Keuangan kampus juga terdampak. Jadi kalau kita ingin pukul rata, semisal semua mahasiswa UKT yang turunkan sebesar 3 juta rupiah gitu kan, atau sekian juta rupiah, itu bagus, tapi di satu sisi kampus juga akan keuangannya juga akan terganggu gitu. Di sini kita coba untuk berpikir adil, dan memang harus ada juga solusi buat mahasiswanya. Jadi kalau solusi di IPB itu sekarang yang sedang kita perjuangkan, sebenarnya kita sedang perjuangkan untuk menurunkan UKT ya. Cuman kalau karena itu hampir tidak mungkin, akhirnya kita perjuangkan bagaimana yang benar-benar terdampak
itu bisa kita perjuangkan hasilnya, bisa kita turunkan UKT-nya, atau kalau di IPB diberikan bantuan untuk membayar UKT dan berbagai keringanan dengan skema-skema tertentu. Nah di sini artinya kita adil secara data, kita data benar-benar yang terdampak siapa, kemudian mereka butuhnya apa, terdampaknya sejauh mana, akhirnya kita beri solusi supaya si anak tersebut yang jelas jangan sampai tidak bisa bayar uang kuliah gitu, atau DO karena uang kuliah, nah itu jangan sampai gitu kan. Dan solusi per orang juga beda-beda, intinya gitu hatinya harapannya setiap kampus memang harus terbuka terhadap hal ini, terbuka transparansi keuangannya, kemudian arah-arah keuangannya itu kemana aja, dan sektor-sektor yang sekiranya seperti pembangunan ataupun apapun itu yang masih bisa ditunda, menurutku ya ditunda dulu aja gitu. Kita memang sekarang fokus ke bagaimana kualitas pendidikan, kualitas kuliah selama online juga tetap terjaga, dan mahasiswa di sini yang nggak membayar UKT karena terdampak juga bisa diberikan solusi terbaik gitu. Dan harapannya semua kampus bisa seperti ini, bisa pedulilah pada mahasiswanya gitu. Dan kita juga mahasiswa dalam menyuarakan jangan sampai hanya bilang pengen turunkan UKT, tapi kita juga harus kuat datanya gitu. Kita harus paham kondisi data di kampus, dan kita juga harus punya data di mahasiswa sebenarnya yang terdampak itu berapa gitu ya, yang terdampak itu berapa dan terdampaknya sejauh mana, supaya dalam bersuara kita bukan hanya anarkisme, tapi kita juga sebagai kalangan akademisi kita mengedepankan penggunaan data dong gitu. Seperti itu sih tanggapan dari aku. Dan ya buat teman-teman yang mungkin lagi terdampak, semoga Allah segera pulihkan ya, semoga kita sama-sama segera pulihkan pandemi ini supaya kita bisa hidup normal lagi gitu. Kalau di USU sendiri gimana tuh kira-kira di? Aku nggak tahu kabarnya. Ramai juga ya, dengar ramai juga di Medan ya soal UKT ini. Nah kalau di USU sendiri sih Jam, ya pastinya ada keringanan. Cuma sistem keringanan itu gini, kita bisa minta keringanan tapi kita harus ngajukan surat dulu gitu. Misal kita ajukan surat bahwa pendapatan orang tua itu berbeda dengan sebelum pandemi dan setelah masa pandemi gitu. Setelah adanya corona, covid ini, ada nggak perbedaan pendapatan orang tua? Kalau ada perbedaannya maka kita bisa ngajukan surat dan kita akan diberikan keringanan UKT. Nah seperti itu ya, tapi masih disuarakan juga sih kalau bisa jangan harus ngurus surat lah gitu ya kan, karena kalau harus ngurus surat itu nggak semua orang juga saat ini itu jadi ada mungkin orang beberapa pendapat aduh ribet kali sih ngurus surat gitu. Udahlah kalau bisa pukul rata aja gitu, dibuat turun gitu, misalnya turun 1 juta atau 2 juta. Tapi kembali lagi itu tadi kan tuntutan mahasiswa. Sementara seperti kata Najam tadi ya, yang saat ini tertekan itu bukan hanya mahasiswa gitu terkait UKT, tapi juga pihak rektorat juga tertekan dengan keadaan ekonomi universitas yang pastinya beda dengan sebelum pandemi gitu. Kalau seandainya UKT mahasiswa itu dipukul rata untuk turun semua gitu. Jadi ya kita saling mendukung aja gitu kan, melakukan yang terbaik. Dan kalau bisa memang kita pastinya minta kepada pihak rektorat masing-masing universitas kalau bisa memang diturunkan untuk UKT kita, dan kepada orang-orang yang saat ini orang tuanya memang ekonominya lagi menurun karena dampak pandemi, semoga memang benar-benar bisa diberikan keringanan gitu dan diberikan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala ya kan, agar kita saling terbantu ya, agar kita diberikan rezeki gitu, agar kita diberikan rezeki untuk melanjutkan jenjang pendidikan kita. Nah selanjutnya aja tips dan trik lah ya kan. Nah gimana sih tips dan triknya dari Najam nih bisa jadi ketua BEM, bisa dapat prestasi, bisa dikatakan sukses lah di dunia kampus ya kan. Gimana sih tips dan triknya Jam kita bisa sukses di dunia kampus gitu kan, seperti Najam dan teman-teman lainnya gitu. Ngomongin tips and trick, tapi kalau aku sendiri sebenarnya bukan orang yang hebat banget juga di kampus, biasa aja lah seperti teman-teman semua. Cuman memang mencoba untuk terus merasa bodoh, tapi juga nggak ingin terus jadi orang bodoh gitu. Jadi belajar lah intinya, bangun jejaring, bangun wawasan. Kalau untuk beasiswa sendiri teman-teman udah banyak di YouTube bagaimana teman-teman bisa dapat beasiswa, bisa nyari tips bagaimana cara buat motivation letternya atau syarat-syarat tertentu. Cuman yang jelas satu teman-teman, dari aku satu aja, teman-teman jangan cuma mau tapi aksi gitu, jangan mager. Karena
segudang tips pun kalau kitanya mager, kitanya cuman sampai pada tahap pengen aja tapi nggak ngelakuin, nggak action, ya sama aja gitu. Jadi ya udah, kalau mau beasiswa, kalau ngerasa memang butuh beasiswa untuk meringankan orang tua, ya cari dan daftar gitu. Kalau gagal daftar lagi. Temenku juga banyak sampai 10 kali daftar padahal backgroundnya mapres gitu kan. Tapi ya gagal terus, dan ke 10 akhirnya lulus gitu. Jadi biasa aja kalau misalnya gak keterima di beasiswa juga pun, yang penting maju terus gitu. Terus kalau untuk di BEM ataupun di organisasi lainnya, teman-teman jalani aja gitu, jalani dan bangun kepekaan sosial. Teman-teman peka terhadap lingkungan, teman-teman peka terhadap kondisi. Dengan sendiri teman-teman akan terangsang tuh untuk gimana sih aku harus bisa mengubah kondisi ini, aku harus perbaiki nih, aku harus pertahankan nih kondisi yang baik, aku harus jadikan lebih baik kan gitu. Jadi dengan demikian teman-teman nanti bisa lebih lebih peka. Teman-teman juga ya pasti teman-teman bakal mencari wadah gitu. Ya wadah itu entah nanti di lembaga dakwah ataupun BEM ataupun himpunan. Nah yang jelas bangun dulu kepekaannya. Kalau masalah lifeline, jelas lifeline itu penting. Cuman walaupun aku termasuk orang yang punya lifeline tapi melenceng sama lifeline-nya gitu. Tapi prinsip lifeline-nya nggak melenceng gitu. Nah uniknya gitu aku punya lifeline tuh dulu pengen jadi ini, pengen jadi ini, banyak yang melenceng gitu. Cuman kalau aku kaca lagi sekarang, justru malah bersyukur dengan kondisi saat ini gitu. Dan merasa bersyukur lah gitu atas pencapaian yang selama ini gitu. Jadi lifeline itu penting, dan buat aja lifeline-nya. Cuman itu tadi, jangan kaku juga dengan lifeline itu. Itu sih dari aku sedikit. Kalau mau banyak dari Bang Aldi tuh, sukses tuh. Orang terkenal di Fasilkom ya, Aldi. Nah, jadi bener kata Najam juga. Yang paling penting itu selain kita niat, kita juga harus aksi gitu. Jangan cuman mau aja ya kan Jam. Kita mau beasiswa ini, mau beasiswa itu, tapi aksi yang kita lakukan tuh nggak ada gitu. Karena beasiswa ini paling pertama itu adalah aksi. Setelah kita dapat informasi, kita harus melakukan aksi. Nah, memang ribet pastinya, banyak berkas yang harus disiapkan dan lainnya. Tapi ya itulah proses yang harus kita lalui. Karena kalau kita hanya menunggu, hanya mau aja, ya kita nggak akan dapat ya. Tapi kalau kita berniat dengan aksi, setelah kita niat, dapat informasi dan kita lakukan aksinya, maka akan menjadi orang yang sukses, benar kata aja. Dan ingat, sebuah kegagalan itu bukan artinya kalian harus berhenti di titik itu. Ya, bangkitlah dari sebuah kegagalan gitu. Ketika kalian gagal di satu titik, seperti kata Najam, ada temannya yang mapres lagi ya, background itu mapres tapi 10 kali gagal, dan yang ke-11-nya berhasil gitu ya kan tadi. Nah, jadi sebenarnya poinnya di situ. Ketika kalian gagal sekali, jangan pernah berhenti. Gagal 2 kali, jangan berhenti. Terus coba terus kegagalan itu terus, maka kalian akan belajar banyak dari kegagalan hingga akhirnya di percobaan selanjutnya kalian akan sukses. Makanya kalau kata Albert Einstein itu ada 10.000 jalan yang tidak bekerja. Artinya bukan sebuah kegagalan, artinya bukan sebuah titik untuk berhenti, tapi hanya tidak bekerja. Tapi percayalah, akan ada jalan selanjutnya yang akan kalian coba, dan itu akan berhasil, dan itu akan menghasilkan hasil yang besar bagi kalian. Oke Jam, terima kasih banyak nih Jam sudah sharing-sharing ya. Kita buka sharing bersama Najam di Akademis Channel terkait UKT, terkait beasiswa dan lainnya. Jadi terima kasih Jam udah menemani kita ya kan. Dan nanti pastinya kita akan sharing lagi, baik secara langsung maupun di channel akademisi ini lagi, karena rindu juga nih kan ngobrol-ngobrol ya kan. Nah jadi itu aja sih Jam. Sekali lagi terima kasih ya udah sharing bersama kita, dan sukses terus untuk BEM Fakultas Peternakan di IPB-nya, dan sukses terus untuk karirnya. Semoga cepat tamat juga ya guys, kita sama-sama tamat juga ya. Dan semoga kita sehat selalu, itu yang paling penting. Ya sama-sama sama-sama. Makasih banget juga nih udah diundang di ngobrol di channel YouTube kerennya. Dan semoga channel ini semakin berkembang ke depannya, semakin punya dampak juga gitu buat orang banyak gitu. Dan semangat juga buat Aldi nih. Ditunggu nih ngopi-ngopi selanjutnya kita. Oke. Makasih sama-sama di. Oke, itu aja Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup peternakan Indonesia.